Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara tentang tema fenomenologi. Jadi fenomenologi ini merupakan filsafat. Jadi yang pertama adalah filsafat, jelas. Dan dari filsafat itu kemudian dibawa menjadi metodologi. Metodologi yang istimewanya memiliki banyak sekali zona pemanfaatannya, yaitu misalnya ilmu sosial, kemudian psikologi, dan juga bisa kita sebut teologi dari sendirinya. Nah, sudah barang tentu yang kita maksudkan dengan kuliah fenomenologi ialah terkait dengan apa itu filsafat, apa itu metodologi, dan bagaimana dibawa di dalam teologi. Tentu saja relasi ini sangat mendalam, terutama terkait dengan hubungan antara filsafat dan metodologi. Setiap yang kita sebut metodologi itu harus memiliki fondasi dari filsafat. Nah, mari sekarang kita mulai dengan beberapa poin dari apa yang kita sebut dengan filsafat fenomenologi. Filsafat fenomenologi tentu saja diawali oleh Edmund Husserl. Edmund Husserl memiliki murid dan banyak murid, antara lain Martin Heidegger. Dan Heidegger juga memiliki banyak murid, antara lain yang terkenal dan cukup penting dalam hermeneutika, yaitu Gadamer. Nah, Edmund Husserl sendiri adalah filosof yang dipengaruhi oleh gurunya, namanya Franz Brentano. Kita tahu dengan baik sekali apa yang disebut fenomenologi oleh Edmund Husserl pada awalnya adalah suatu filsafat yang menentang pada waktu itu yang disebut psikologisme. Psikologisme memandang manusia itu determinatif. Karena manusia itu siapa sudah bisa diprediksi dari pengalaman masa lalunya, yaitu pengalaman bawah sadarnya. Nah, tentu saja menurut Edmund Husserl, manusia itu tidak determinatif, melainkan memiliki posibilitas, kemungkinan untuk menjadi. Nah, singkat kata, fenomenologi berurusan dengan apa yang disebut manusia dengan segala pengalaman hidupnya. Jadi manusia itu siapa? Manusia itu ialah manusia yang menjadi karena pengalamannya. Nah, pengalaman hidupnya itu di mana? Di dalam apa yang disebut kesehariannya. Jadi kalau ini kita bawa langsung dalam contoh, semisal dalam teologi, fenomenologi itu sekali lagi
berminat tentang manusia dengan segala pengalamannya. Jadi contohnya, misalnya problem teologi tentang siapakah Tuhan. Nah, siapakah Tuhan ini kita tahu dalam gereja, dalam gereja Katolik misalnya, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta, Sang Penebus. Dia adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dia penyelenggara segala apa yang ada. Dan seterusnya, untuk menunjukkan bahwa semua yang kita sebut di sini itu ada di dalam kitab suci sebagai kitab yang diwahyukan oleh Allah. Nah, siapakah Tuhan? Apabila dijawab dengan apa yang disebut perspektif fenomenologi, itu fondasinya adalah Tuhan itu bagi subjek ini dialami sebagai siapa. Nah, singkat kata, dalam apa yang disebut teologi sebagaimana diurai di dalam filsafat fenomenologi, perkara teologis tentang siapakah Tuhan dibawa ke dalam hidup manusia. Dan yang dimaksudkan adalah dalam pengalaman kesehariannya. Dan kata lain, konsep-konsep yang kita maksudkan sebagai Sang Pencipta, Sang Penebus, Allah Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara segala apa yang ada, itu hanya dalam tanda kutip berbicara ketika keseharian hidup subjek ini menunjukkan pengalaman relasi yang mendalam dengan Tuhannya. Nah, jadi logikanya adalah seolah-olah dalam apa yang disebut perspektif fenomenologi, jadi ini bila manusia, itu seolah-olah ada di dalam dunia subjek. Ada di dalam dunia subjek. Contoh lagi, misalnya tema teologi tentang salib misalnya. Kita tahu dengan baik sekali Rahner bicara tentang ini. Kemudian Hans Urs von Balthasar juga. Romano Guardini juga bicara tentang salib. Nah, mengenai apa yang kita sebut salib dalam perspektif fenomenologis juga menjadi milik dari pengalaman subjek. Nah, dengan kata lain, apa yang menjadi pengalaman hidup sehari-hari dari subjek inilah yang menjadi dalam tanda kutip sumber, kalau begitu, sumber dalam tanda kutip tentu saja kebenaran-kebenaran tentang refleksi teologi salib. Nah, jadi singkat kata, fenomenologi memungkinkan siapapun dia dengan segala pengalamannya itu memiliki relasionalitas dengan Allahnya yang menjadi dalam tanda kutip suatu teologi.
Jadi ini skemanya. Nah, sekarang bagaimana refleksi perspektif fenomenologi ini itu bisa dipertanggungjawabkan tentang yang disebut kebenarannya. Nah, Edmund Husserl berkata bahwa kebenaran dalam fenomenologi, ya, benar itu bukan sebuah statement. Benar itu adalah apa yang menjadi pengalaman subjek ini. Jadi benar itu suatu pengalaman, bukan suatu susunan atau parafrase kata. Nah, singkat kata, dalam apa yang disebut berteologi perspektif fenomenologis, itu kebenaran dan tentu saja juga metodologinya dikembalikan kepada subjek yang mengalami. Nah, inilah skema yang barangkali secara gampangan bisa kita simak. Nah, jadi dengan kata lain, fenomenologi di sini memiliki beberapa terminologi. Yang baik untuk disimak, yaitu pertama-tama apa yang disebut dengan subjek. Tentu saja mengatakan dunia subjektif. Kemudian keseharian atau everyday life. Nah, perihal apa yang disebut kebenaran, apa yang disebut truth, itu dalam fenomenologi memiliki apa yang disebut konsep tentang intensionalitas. Nah, intensionalitas berarti kebenaran itu merujuk kepada pengalaman subjek, Jadi singkat kata, tidak berlaku atau dalam tanda kutip verifikasi, triangulasi atau verifikasi rumusan kata. Nah, truth di sini lagi-lagi menunjuk kepada apa yang disebut relasionalitas manusia, ya, dengan dunianya dan dengan Tuhannya. Nah, gambaran inilah yang dalam tanda kutip menjadi krusial, ya, dalam apa yang disebut dengan berteologi. Nah, ada hal lain lagi yang harus kita katakan, yaitu terkait dengan bahasa. Bahasa dalam fenomenologi itu merujuk kepada apa yang disebut peristiwa hidup sehari-hari. Jadi di sini yang disebut bahasa itu bukan bahasa teknis sebagaimana menjadi ajaran dogmatik dari gereja, melainkan bahasa pengalaman. Nah, karena merupakan bahasa pengalaman, maka menjadi sangat penting di dalam riset, di dalam eksposisi produk dari riset fenomenologi, itu ialah terminologi atau ungkapan subjektif dari manusia yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya contoh kecil, tadi pertanyaan siapakah Tuhan? Nah, bagi orang yang miskin, Tuhan
itu ialah orang yang menjadi, maksud saya, Tuhan adalah Dia yang menjadi pelariannya, pengungsiannya. Nah, ingat misalnya bagi seorang pengungsi, Tuhan bagi seorang pengungsi jelas berbeda dengan Tuhan dari seorang raja untuk menyebut pengalaman dari pengungsi tersebut berbeda dengan pengalaman subjektif dari raja. Nah, tidak sama dengan pengalaman raja. Gitu. Dari sendirinya tidak samanya bukan terletak pada pribadi Tuhannya, tapi sejauh yang dialami oleh pengungsi dalam dunianya. Nah, ambil contoh ini mungkin secara gampangan, sepintas cukup menjelaskan kepada kita, apabila kita mau melakukan riset teologi dalam perspektif fenomenologis misalnya, nah kita bisa melihat sendiri kira-kira mana yang lebih menarik, menggarap dunia subjektif dari pengungsi atau dunia subjektif seorang pemimpin atau raja. Nah, kalau saya tentu saja yang paling menantang adalah dunia subjektif pengungsi. Sebab raja tidak kekurangan apa-apa, karena mereka betul-betul, para pemimpin itu memiliki segala macam fasilitas, sementara pengungsi tidak memiliki apa-apa. Bahkan laut atau langit atau udara pun seringkali tidak dimiliki, karena hidup yang amat susah, misalnya kalau lewat perahunya itu sangat sesak dan sebagainya, dan mereka terancam juga oleh ombak di laut, dan itu sudah terjadi dan seterusnya. Nah, singkat kata, berteologi fenomenologis berarti berteologi yang dikembalikan kepada subjek, dunia subjek. Nah, tentu saja dunia subjek tidak boleh harus kita sempitkan kepada pribadi yang bersangkutan atau orang per orang, melainkan kepada apa yang disebut pengalaman manusia dalam hidup sehari-harinya. Nah, pada poin yang berikutnya saya kira kita akan bicara mengenai apa yang dimaksud pengalaman hidup sehari-hari ini. Sekian.